sebab-sebab azab kubur. Apa sebab-sebab azab kubur? Secara umum, dosa-dosa menyebabkan azab kubur secara umum. Namun di sana ada beberapa dosa yang dinaskan secara tegas menyebabkan azab kubur. Di antaranya adalah ghibah dan namimah. Di antaranya tidak bersih tatkala cebok dari kencing. Dalam hadis yang masyhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas berkata, "Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qubrain." Nabi melewati dua kuburan. Nabi berkata, "Innahuma la yu'adzabani." Sungguhnya penghuni dua kuburan ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan dua-dua ini sedang diazab bukan pada perkara yang besar. Artinya mudah mereka tinggalkan. Apa susahnya cebok dengan bersih? Kan mudah, tapi dia buru-buru sehingga dia tidak pernah bersih. Apa susahnya tidak gibah? Diam aja, kan selesai. Susah atau tidak gibah? Susah, senangnya gibah. Bisa ditinggalkan, tapi mereka tidak meninggalkan. Kata Nabi, "Fa amma ahaduhuma fakana la yastatiru min bauli." Yang satu diazab karena tidak bersih dalam ceboknya, cebok buang air kencingnya. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Yang satu dia diazab karena namimah. Namimah itu mengadu domba di antara manusia. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis ini tentang orang diazab karena namimah dalam bab tentang azab kubur karena ghibah. Mereka Imam Bukhari memasukkan ghibah dalam sebab azab kubur. Kenapa? Karena dalam satu riwayat selain di Sahih Bukhari, kalau tidak salah dari Abu Dawud, kata Nabi yang satu tidak bersih dalam ceboknya, yang satu karena ghibah. Adapun dalam Sahih Bukhari tidak disebutkan lafaz tersebut, tetapi Ibnu Hajar menjelaskan karena orang yang namimah biasanya ghibah. Jadi namimah itu ghibah plus. Ya kan? Dia menceritakan kejelekan orang untuk mengadu domba dengan si A dan si B. Dia ke A, dia ceritakan kejelekan B. Dia ke B, dia ceritakan kejelekan apa? A. Dia ghibah berarti. Plus dia ingin mengadu domba. Sehingga orang yang melakukan namimah dia pasti ghibah. Dia pasti ghibah. Oleh karena di antara perkara yang membuat orang bisa diazab dalam kubur adalah tidak bersih tatkala cebok dari kencingnya. Yang kedua karena ghibah, yang ketiga karena namimah, dan yang keempat di antaranya karena sombong tadi. Hadis Abu Hurairah, seorang berjalan bangga dengan rambutnya yang indah, dengan pakaian yang indah, kemudian ditenggelamkan dalam tanah sampai hari kiamat. Makanya hati-hati, jangan sombong. Kalau orang dengan pakaian saja bisa sombong, apalagi dengan mobilnya, apalagi dengan motornya. Sebab kesombongan banyak. Maka seorang bertakwa kepada Allah. Jangan sampai dia sombong dan itu bisa menyebabkan dia diazab dalam alam barzakh. Demikian juga tadi kita sebutkan di antara yang diazab dalam alam barzakh pendusta. Dia satu dusta sampai tersebar ke penjuru dunia. Dan zaman sekarang sangat mungkin seorang melakukan demikian. Dia bikin status bohong, di-enter, disebar oleh banyak orang. Tersebar di grup-grup WhatsApp, tersebar di media sosial, padahal isinya apa? Dusta. Maka hati-hati. Ini sebab azab kubur. Di antara sebab azab kubur, makan riba, makan hasil riba. Disebutkan azab kubur. Di antara sebab azab kubur, zina. Orang berzina disebutkan Rasulullah melihat mereka sedang diazab dalam sebuah tanur, tungku yang bagian atasnya kecil, bagian bawahnya besar, kemudian dinyalakan api dari bawah. Mereka diazab dalam tungku sebelum hari kiamat kelak. Di antaranya seorang diajarkan Al-Quran, namun dia tidak merojaahnya di malam hari dan di siang hari dia tidak mengamalkannya. Ini juga di antara dia diazab dalam alam barzakh.